Jadi susah Al-Quran itu untuk dibaca? Enggak. Untuk dipelajari? Enggak. Di sini kita ngaji tafsir ini, paham kita apa yang disampaikan. Bahkan susah untuk dihafal? Tidak. Buktinya nih, umur 74 bisa ngafal. Lalu mengapa kita tak bisa hafal? Bukan masalah Quran itu susah dihafal, kita yang tak mau menghafal Quran. Banyak alasannya, sibuk lah, apalagi yang lain. Tunggu nantilah, tunggu pensiun lah. Nah, kalau udah pensiun, oh masih sibuk juga lah Ustaz, udah tua, ada juga alasannya lagi. Padahal 4 kali Allah mengulang dalam Al-Quran dalam surah yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu lidzikr. Lidzikr ini sebahagian ulama memahaminya lil hifzi, untuk dihafal. Fahal mim muddakir, mau tidak mengambil pelajaran. Maka bersempena memperingati nuzul Quran, kita banyak baca Quran. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Nurul Haq yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagia kita pada malam hari ini. Mulai dari buka bersama tadi, kemudian kita hadir di majlis ini. Tadi alhamdulillah kita selesai pula menunaikan kewajiban salat tarawih berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, yaitu memperingati nuzulul Quran, yang mana setiap masjid hampir rata-rata memperingati nuzulul Quran. Nuzul maknanya turun, penurunan. Al-Quran, Al-Quran, penurunan Al-Quran, memperingati penurunan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya kepada manusia. Ini disebutkan di dalam surah Ibrahim, ayat yang pertama. Alif lam ra. Alif lam ra. Kitabun, kitab suci. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Anzalnahu, kami telah menurunkannya, ilaika, kepadamu. Mu di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Supaya Nabi Muhammad, sambungan ayat, litukhrijan nas, supaya kamu wahai Muhammad mengeluarkan manusia. Bukan bangsa Arab saja, seluruh manusia, dari barat hingga timur sampai ke Nusantara ini, untuk mengeluarkan manusia minadz-dzulumat, dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kekufuran, kegelapan kemusyrikan, kegelapan kebodohan, kegelapan kesesatan, ilan nur, kepada cahaya. Supaya kamu wahai Muhammad dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu, kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya kebenaran, cahaya keimanan. Kemudian sambungan ayat, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah.
Maknanya Nabi Muhammad berhasil mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Allah izinkan berlaku. Kemudian penutup ayat ujungnya, ila siratil azizil hamid. Kamu juga wahai Muhammad dengan Al-Quran yang diturunkan itu mengeluarkan manusia dari jalan yang sesat untuk berada di jalan yang benar, yaitu jalan siratil aziz, jalan Allah yang maha perkasa, al-hamid, Allah yang maha terpuji. Jadi untuk apa kita memperingati nuzulul Quran? Untuk apa kita memperingati penurunan Al-Quran? Karena Al-Quran yang diturunkan itu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Berarti berharga sekali. Kalau tidaklah Al-Quran itu diturunkan, maka sekarang ini kita berada dalam kegelapan. Mungkinlah kita di Nusantara ini masih menyembah Nyi Roro Kidul seperti di Jawa sana. Mungkin masih menyembah Jembalang, hantu belau. Mungkin masih menyembah batu besar, pohon besar, keris dan lain sebagainya. Karena kepercayaan nenek moyang di Nusantara ini adalah animisme. Tetapi dengan Al-Quran yang telah diturunkan dan sampai ke tempat kita ini, maka kita ini berada dalam cahaya yang terang benderang. Tahu kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan, mana yang menyengsarakan dan mencelakakan. Nah, itulah dia tauhid yang baik, yang menyelamatkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Sampai masuk ke dasar negara, ketuhanan yang hafal enggak Pancasilanya? Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak adalah sila pertama itu di Pancasila, maka sekuler kita ini. Hilang nilai agama dalam hidup kita, termasuk dalam hidup bernegara. Tetapi pendiri bangsa ini dahulu adalah para pahlawan, yaitu yang berjuang karena agama. Dengan takbir Allahu Akbar, mereka merdekakan negeri yang tercinta ini. Nah, itu adalah bukti bahwasanya kita berada dalam cahaya yang terang benderang, yaitu dalam cahaya tauhid. Kalau tidaklah karena Al-Quran, kita berada di jalan yang sesat. Dengan Al-Quran, maka kita berada di jalan yang benar, jalan Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Karena begitu berharganya Al-Quran yang diturunkan, maka patutlah kita untuk memperingatinya. Jadi apanya gunanya kita memperingati nuzulul Quran? Karena Quran yang diturunkan itu berharga. Mengapa kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia? Karena kemerdekaan Republik Indonesia itu berharga. Yang berharga kita peringati. Kalau tidak berharga, kita lupakan. Tapi kita ingat-ingat, kita peringati karena berharga. Dan tak ada lagi yang lebih berharga di muka bumi ini pada hari ini dari Al-Quran. Tidak ada lagi yang lebih berharga dalam kehidupan manusia dari Al-Quran. Maka penurunan Al-Quran ke muka bumi ini mesti kita peringati. Maka apabila dikatakan nuzulul Quran itu adalah, di antara pendapat ulama adalah 17 Ramadan, maka kita peringati 17 Ramadan, kita memperingati nuzulul Quran, yaitu yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya.
yang mengeluarkan kita dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Dua ini kata kunci ini. Al-Quran yang diturunkan mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Meja ini nampak? Meja yang ada di depan ini nampak, terlihat? Apa sebab meja ini nampak? Cahaya. Kalau matilah lampu, kita berada di tengah malam, sedikit pun tak ada cahaya. Nampak tidak meja ini? Tak. Tapi meja ini ada? Ada. Mana perginya? Ya tak nampak. Kemana perginya? Tersembunyi dalam kegelapan. Kegelapan itu menyembunyikan. Maka kegelapan kemusyrikan pada masa dahulu menyembunyikan Allah yang Maha Esa. Karena kepercayaan penduduk kota Mekah ketika Rasulullah diutus adalah Tuhan yang mereka percaya itu bukan Allah. Tuhan yang mereka percaya itu berhala. Latta itu nama berhalanya yang paling besar. Uzza itu nama berhalanya yang nomor 2. Manata, Latta, Uzza, Manata. 3 beradik, 3 anak, yaitu dari Raja Nabatian di Yordania. Kemudian dijadikan sebagai nama berhala yang disembah di kota Mekah. Apakah berhala itu Tuhan? Tidak. Tetapi Allah tak disebut lagi, dah tersembunyi dalam kegelapan kemusyrikan. Turun Al-Quran. Apa ayat pertama yang turun? Iqra. Apa sambungannya? Bismi Rabbika. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Lata. Bukan. Menyebut nama Uzza. Bukan. Menyebut nama berhala. Bukan. Bacalah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah Alladzi khalaq, yaitu yang menciptakan. Berhala itu bukan Tuhan, karena berhala itu bukan yang menciptakan. Berhala itu yang diciptakan. Tuhan baru disebut Tuhan kalau mencipta. Itu sifat kesempurnaan. Maka dengan turun ayat pertama ini, ini adalah cahaya, maka hilanglah kegelapan. Karena apabila terbit cahaya, maka hilanglah kegelapan kemusyrikan. Begitu berharganya Al-Quran diturunkan. Berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Karena Quran itu turun sedikit, 5 ayat itu di Gua Hira. Kemudian beberapa ayat lagi ketika Rasulullah sedang berselimut. Kemudian turun lagi ketika Rasulullah di atas Bukit Safa. Kemudian turun lagi 23 tahun. Al-Quran turun sedikit-sedikit dari langit pertama ke muka bumi ini, dan sempurna sudah Al-Quran itu diturunkan. Ini dia yang 23 tahun itu terkumpul sekarang dalam satu mushaf. Dan tidak ada satu pun masalah hidup yang tak disebutkan di dalam Al-Quran ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang tertinggal di dalam kitab suci Al-Quran. Semua disebutkan. Masalah perkawinan ada tak disebutkan? Ada. Masalah membesarkan ada, mendidik anak ada tidak dalam Al-Quran? Ada. Masalah perceraian, masalah pembagian warisan, masalah kehidupan selepas kematian, masalah hari kebangkitan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah apa yang tak ada? Tak ada. Semua ada di sini.
Karena ini adalah kitab suci yang sempurna untuk kehidupan. Itu sebabnya orang tua kita dahulu, baru saja kita mulai bisa membaca, dia ajar langsung. Bukan ABCD yang diajar dulu. Alif, ba, ta. Kalau kami dulu baija, baijo, dieja. Kalau sekarang ini langsung aja yang ikra itu. A, ba, a. Kalau dulu enggak. Alif di atas A, alif di bawah I. Di atas karena gurunya orang dari Sumatera Barat sana. Alif di depan U, A, I, U. Belagu kan dulu itu. Tapi ada juga yang nakal, dikaja ula, dikaja dia tidak tahu. Waktu kecil-kecil dulu lah. Main-main. Rotan. Mengapa kecil-kecil sudah diajar Al-Quran? Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi bekal. Pergilah kamu merantau wahai anak, sejauh-jauh tempat pergilah. Mau kemana kamu pergi? Tetapi jangan tinggalkan Al-Quran. Maka susah-susah dahulu belajar Al-Quran, karena kita ingin menjadikannya sebagai bekal. Tak tamat-tamat juz amma itu. Alif duo, itu duo tu bertambah gaji tu. Alif duo diatehan, alif duo. Masih ingat? Di bawah in, alif duo di depan un. Ini mulailah mengaji balik. Begitulah orang tua kita, sabar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum juga lagi khatam. Nah khatam baru potong kambing. Syukur karena anak sudah khatam Al-Quran. Mengapa sampai sedemikian rupa orang tua kita mengajarkan Al-Quran kepada kita? Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi bekal kita, yang akan meninggikan kedudukan kita dan memuliakan kita. Innallaha yarfa', hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah mengangkat bihadzal kitab, dengan kitab ini, aqwaman, bangsa-bangsa, wa yada'u bihi akharin, dan akan menjatuhkan dan membinasakan bangsa-bangsa. Kalau bangsa itu menerima Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, bangsa itu akan diangkat, bermarwah, mulia. Tapi kalau bangsa itu meninggalkan Al-Quran, jatuh, hina, celaka, binasa. Dari mana kita tahu itu? Dari ayat Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara, dan nanti di hari akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu sebabnya masjid memainkan perannya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Maka kita ada MDA. Mengapa kita bersusah payah ini mengadakan pendidikan agama ini? Supaya anak kita tidak buta Al-Quran. Al-Quran inilah yang mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Tanpa Quran kita tak tahu mana yang halal, mana yang haram, tak tahu. Tanpa Al-Quran tak tahu, karena dalam kegelapan. Kalau kita dalam kegelapan, kita tak tahu mana tiang, kita tak tahu mana pintu, kita tak tahu. Tapi kalau ada cahaya, nampak ini tiang. Berapa tiang dalam masjid ini sekarang nih, tengah-tengah ini? Karena ada cahaya bisa kita menjawab. Tapi kalau tak ada Al-Quran, tak bisa kita jawab. Umpamanya dalam pembahagian warisan, umpamanya kalau meninggal suami, istri dapat berapa?
Kalau meninggal ayah, anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa? Kalau tak turunlah Al-Quran, bisa kita jawab? Tak bisa kita jawab. Maka dengan turun Al-Quran maka kita dapat jawaban. Oh, istri dapat sekian kalau suami meninggal. Suami dapat sekian kalau istri meninggal. Anak laki-laki dapat sekian. Anak perempuan beda, tak sama bahagiannya dengan anak laki-laki kalau orang tua mereka meninggal dunia. Semua disebut dalam Quran. Maka kita ajarkan anak-anak kita Al-Quran dari kecil lagi supaya mereka ini dapat bekal dalam hidup. Kalau bisa lebih lagi, bukan saja pandai membaca Quran, menghafal Al-Quran. Itu lebih hebat lagi itu. Supaya tersimpan 30 juz itu dalam dada. Ada di pondok kita sekarang ini anak umur 10 tahun. 10 tahun baru. Tetapi berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Di umurnya yang masih muda itu menghafal 30 juz dalam waktu 44 hari. 44 hari itu tak sampai 2 bulan. 2 bulan itu 60 hari. Ini 44 hari selesai 30 juz. Itu anak-anak Ustaz. Kami yang dah tua ni bisa tak ngapal Quran lagi ya? Bulan lalu ada seorang ibu dari Pekanbaru ini, Ibu Hajah Surida, umur 74 tahun. Bapak umur berapa? Rasanya belum 74 lagi kan? 74 tahun berhasil menghafal Quran 30 juz dalam waktu 64 hari. 64 hari, 2 bulan lebih sedikit. Kita ada berapa juz hafal Quran? Jadi susah Al-Quran itu untuk dibaca? Enggak. Untuk dipelajari? Enggak. Di sini kita ngaji tafsir ini. Paham kita apa yang disampaikan? Bahkan susah untuk dihafal? Tidak. Buktinya nih umur 74 bisa ngafal. Lalu mengapa kita tak bisa hafal? Bukan masalah Quran itu susah dihafal, kita yang tak mau menghafal Quran. Banyak alasannya, sibuk lah, apalagi yang lain. Tunggu nantilah, tunggu pensiun lah. Kalau dah pensiun, masih sibuk juga lah Ustaz. Dah tua, ada juga alasannya lagi. Padahal 4 kali Allah mengulang dalam Al-Quran dalam surah yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu lidzikr. Lidzikr ini sebahagian ulama memahaminya lil hifzi, untuk dihafal. Fahal mim muddakir, mau tidak mengambil pelajaran. Maka bersempena memperingati nuzul Quran, kita banyak baca Quran. Tapi tak akan mungkin banyak membaca Al-Quran kalau tidak suka dengan Al-Quran. Dia suka itu kunci itu. Kalau suka nih mengikuti majlis ilmu ini, tak terasa sudah hampir setengah jam. Ini sudah melewati himbauan ini. Himbauan itu berapa menit? 10 menit kan? Ini nampaknya saya mesti berhenti nih. Tak boleh lama-lama nih. Himbauan di masa Covid ini tak boleh lama-lama dalam berceramah. Tetap kita menjaga prokes, protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah ini. Nah, kita lagi sekarang kalau sudah senang dengan Al-Quran, tak terasa. Kami di pondok sekarang ini satu malam salat tarawih itu, satu malam 2 juz Al-Quran. Biasa berapa masjid itu satu malam 1 juz Al-Quran. Kalau kami satu malam 2 juz Al-Quran. Tanya peserta itu macam mana? Alhamdulillah, senang, bersemangat. Apa sebab? Hati tadi sudah terpaut dengan Al-Quran. Kalau sudah suka, ringan.
Tapi kalau sudah tak suka, berat. Ini kalau suka pengajian ini terasa ringan sekali. Dah setengah jam lah. Tapi kalau tak suka, menggarut kepala yang tak gatal. Aduh, lama betul Ustaz. Tadi katanya dah mau berhenti, ini menambah lagi dia. Dia risau, gelisah. Kuncinya itu suka. Maka suka-sukakanlah hati kita untuk bersama Al-Quran. Baca Quran, pelajari kandungan Al-Quran melalui tafsir Al-Quran, kemudian hafal Al-Quran. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, 10 saja, tak semuanya, 10 ayat terakhir, atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, Allah akan berikan kepadanya cahaya mulai dari tempat dia tegak sampai ke Ka'bah sana. Berapa watt itu kira-kira? 100 watt. 100 watt tak sampai ke. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi 10 ayat pertama saja, menghafalnya, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya dari tempat dia tegak sampai ke Baitul Atiq, Ka'bah. Atau diberikan cahaya, kalau dia baca malam Jumat, Allah akan berikan cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Berarti banyak sekali guna Al-Quran ini, banyak. Maka bersempena memperingati nuzul Quran ini, maka kita galilah mutiara yang berharga yang ada dalam Al-Quran ini. Berikan waktu yang cukup untuk bersama dengan Al-Quran. Al-Quran ini disebut dalam Al-Quran, ini penutup. Al-Quran disebut di dalam Al-Quran sebagai ruh. Ruh itu apa? Nyawa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Kami mewahyukan ruh. Semua ulama tafsir sepakat yang dimaksudkan dengan ruh, kami mewahyukan Al-Quran kepadamu. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran disebut ruh? Karena menghidupkan. Badan kita ini hidup apa sebab? Karena ada ruh dalam badan. Kalau tercabut ruh dari badan, mati. Kalau tercabut Al-Quran, maka tidak ada kehidupan. Barulah ada kehidupan kalau Al-Quran itu ada pada diri kita. Tanpa Al-Quran, mati. Jadi mau hidup mau mati? Mau hidup, bersamalah dengan Al-Quran. Maka berilah waktu sedikit untuk bersama dengan Al-Quran. Datang cepat pergi ke masjid, baca Quran. Lambatlah pulang sedikit dari masjid, baca Quran. Duduk bersama dengan keluarga, istri, tunggu dulu, jangan berdiri dulu. Anak-anak sini semua, mari kita duduk sejenak, kita baca Quran. Ayah dulu baca Safhah halaman pertama. Lanjut bu, ma, panggil ibu atau panggil mama? Bunda, umi, panggil apa sajalah. Baca halaman berikutnya. Kemudian si sulung baca, si angah baca, si yang paling kecil apa? Si bungsu baca. Itu kalau 3 anak baca. Semua baca Quran, duduk bersama. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, apa sambungannya itu? Adalah seperti kuburan. Kuburan itu tempat orang mati karena tak ada ruh dalam badannya. Maka rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, berarti penghuni rumah itu adalah mayat-mayat yang bergerak, zombie.
Jadi rumah mana yang hidup? Rumah yang dibacakan Al-Quran, karena masing-masing di rumah itu ada roh. Tetapi apabila tidak pernah Al-Quran itu dibacakan dalam rumah, rumah itu bagaikan kuburan, mengerikan, menakutkan. Mudah-mudahan insyaAllah dengan memperingati nuzul Quran ini, sadar kita betapa pentingnya kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kalau bisa menghafal Al-Quran, kalau bisa lagi mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini ada manfaatnya insyaAllah.